Pasokan air tawar di kabupaten masih berasal dari luar daerah. Karenanya akan sangat menguntungkan jika budidaya ikan dikembangkan di tanah Projo Taman Sari ini. Apalagi jika sarana dan prasarana serta debit air tersedia dengan baik. Tak hanya mencukupi kebutuhan ikan, namun juga menambah pundi-pundi rupiah masyarakatnya. Anjangsana Komisi A DPRD Bantul kali ini bersama Bapak Jumakir, Sekretaris Komisi A DPRD Bantul dengan mengunjungi kelompok Mina Tegal Lijo. Sebuah kelompok tani ikan yang berada di Sumberan, Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ataupun khususnya di Bantul, saya Jumakir, anggota DPRD Komisi A DPRD Kabupaten Bantul. Sore ini kita akan berkunjung melihat dari teman-teman kelompok perikanan Mina Tegal Lijo yang beralamatkan di Sumberan, Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul. Sore ini banyak cukup dari teman-teman kelompok-kelompok perikanan di Mina Tegal Lijo ini yang di hari ini cukup banyak kolam-kolam, karena memang kita pengen ini adalah kawasan-kawasan yang air cukup baik untuk perikanan. Jadi hari ini sore ini kita akan main-main melihat perikanan di Mina Tegal Lijo, Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul ini. Sejak pertama kali datang untuk melihat geliat perikanan di kelompok Mina Tegal Lijo, Sekretaris Komisi A DPRD Bantul ini optimis bahwa kelompok tani ikan ini bisa dikembangkan tak hanya karena kekompakan anggotanya, namun juga debit air yang mencukupi untuk mengairi puluhan kolam yang ada. Di kawasan kelompok peternakan perikanan Mina Tegal Lijo ini cukup bagus. Jadi kekompakan dari teman-teman ini cukup kompak. Mereka kerjasama mereka kekompakan untuk mengelola perikanan ini. Dan kita juga melihat air dari utara ini cukup bagus untuk di kawasan ini untuk dibuat perikanan di sini. Di sini cukup banyak. Nila ada, terus gurame ada, lele ada juga, karena di sini cukup semua bagus untuk perikanan di sini. Ya, di sini memang ada banyak dari perikanan ini, kolam-kolam ini. Ini ada yang mungkin masih kecil-kecil, kita bibit, nanti dalam perjalanan berapa bulan nanti kita panen. Ada, ya kita main-main di sini lah, melihat perikanan yang ada di daerah Mina Tegal Lijo ini. Tak hanya melakukan pembesaran ikan untuk kemudian dijual, kelompok Mina Tegal Lijo juga mulai mengembangkan pembibitan ikan. Bapak Jumakir pun mengajak pemirsa untuk melihat proses pembibitan ikan pada puluhan kolam bulat yang didapat dari pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2019. Saat ini kita ada di kolam bulat ini taraf pembibitan. Ini ada lele, ada nila. Ini juga dari teman-teman yang dikelola oleh kelompok ini. Yang kemarin 2019 ini dulu cuma dapat 4 dari pemerintah daerah Kabupaten Bantul, dan akhirnya kemarin dikembangkan ini ada tambahan 3 ataupun 4 ini, tambahan dari mereka yang mengelola dengan pendapatan perikanan lele ini. Terkait dengan pembibitan, ya kita yang kecil-kecil kadang ada yang ambil dari teman-teman bibit indukan ini, terus ada juga mungkin yang lele kita juga beli dari luar yang mungkin dari prosesnya masih kecil-kecil. Kita di sini pembesaran kan gitu. Bapak Jumakir juga mendorong kelompok Mina Tegal Lijo untuk merambah penjualan bibit. Inovasi ini diharapkan mampu semakin menambah pundi-pundi rupiah mereka. Mengingat debit air yang baik, ia pun juga mendorong inovasi untuk tidak hanya berfokus pada ikan lele, namun juga ikan air tawar lainnya. Dengan penjualan bibit ya, jadi teman-teman bagi kita untuk mengembangkan sendiri-sendiri. Jadi kalau memang ada warga di luar sini mungkin butuh pembibitan, ya enggak apa-apa untuk penjualannya kan dijual enggak apa-apa, tapi juga kita pembesaran juga iya kan gitu. Karena memang kita juga melihat kita pengen mendampingi ini biar kelompok ini ke depan juga bisa maju kan gitu.
bisa maju karena apa? Kebutuhan lele di daerah istimewa Yogyakarta ini kan masih cukup kurang, masih ambil dari luar. Jadi memang ini kita berharap dengan sangat ini bisa dikelola dengan baik kan gitu. Memang inovasi dari teman-teman sendiri. Jadi saat ini kan irigasi ataupun air di sini itu cukup bagus untuk memelihara ikan apapun itu bagus. Mungkin ada nila, ada gurame kan gitu. Ini cukup lumayan bagus semua kok ini untuk pemeliharaan ikan di sini. Jadi ya mau tidak mau akhirnya saat memang bantuan kelompok ini juga mungkin ini kan kekayaan kelompok. Ya ini harus sama-sama ini dikelola dengan baik kan gitu. Lama-lama nanti kalau memang ini sudah berkembang, ya tak pastikan ini akan membantu tingkat perekonomian dari teman-teman di warga di sini kan gitu. Melihat potensinya yang cukup besar, bahkan Sekretaris Komisi A DPRD Bantul ini juga berangan-angan bahwa lokasi perikanan Mina Tegalijo dapat dikembangkan menjadi wisata kuliner dan edukasi berbasis masyarakat. Tentunya semua rencana akan terlaksana dengan baik jika seluruh anggota kelompok perikanan Mina Tegalijo ini selalu kompak. Ke depan kita juga pengen membuat wisata itu ataupun tempat pengumpul kan itu, tempat untuk nongkrong ataupun apa. Karena di sini bagi kita ini wilayah juga cukup luas. Terus kalau sore kayak gini pamerin nanti kita ngebuat sedikit gazebo ataupun tempat pertemuan, bagi kita ini juga cukup bagus kok ini. Kita mengelola teman-teman ini bisa berjalan dengan baik, yang utama semua harus kompak kan gitu. Bagi saya ini kompak itu utama. Saat nanti memang wis kompak, pasti perkembangan yang selanjutnya nanti monggo itu kita kelola bareng-bareng. Kita pengen apa. Nah ini monggo nanti kita rembuk bareng-bareng. Tapi yang utama sesuatu kelompok di kelompok itu ya mau tidak mau utamanya kompak, kan itu loh. Saat kompak itu kita mau dibawa kemana itu pasti akan sukses kan gitu. Tak puas melihat kolam pembibitan ikan lele, Bapak Cumakir pun menilik kolam pembibitan ikan nila yang belum lama dikembangkan oleh kelompok Mina Tegalijo Kompak. Hasilnya pun beliau sangat puas dengan kinerja seluruh anggota kelompok untuk berani menangkap peluang dan optimis jika dikembangkan dengan baik akan sangat maju. Ini salah satu kolam pembibitan yang untuk indukan untuk nila di sini. Ini ada induk-induk nila yang untuk biar untuk tanah pembibitannya di sini. Sama di sini ini juga tempat indukan nila ini. Nah ini tanah nila-nila yang masih dalam kecil-kecil. Ini kita tampung di sini. Ini bibit nila yang masih taraf sangat kecil dari mengambil di tempat indukan. Ini taraf pembibitan yang sudah usianya sekitar 2-3 mingguan. Kalau ini cukup banyak dari campur ada ya. Kalau saya sangat optimis di sini karena ya kita melihat lokasi air baik, terus paman lokasi juga ini luas. Jadi terkait dengan kegiatan ini, ya saya positif ini bisa membantu dari teman-teman kelompok ini untuk meningkatkan perekonomian mereka. Lebih lanjut, Bapak Cumakir menyebut bahwa kebutuhan ikan di Kabupaten Bantul ini masih sangat kurang. Karenanya, beliau akan terus mendampingi kelompok perikanan Mina Tegalijo dengan pelatihan-pelatihan yang baik dari pemerintah daerah ataupun dari individu lain yang concern akan budidaya ikan. Kebutuhan ikan-ikan ini nila, lele, dan yang lainnya masih kurang. Ini masih cukup kurang banyak. Kita masih ambil dari luar kok ini. Kalau bicara di iya. Kita ambil dari kebutuhan perikanan di DIY cukup masih banyak yang ambil dari luar. Makanya kan ini mau tidak mau kita membaca ini ya kita pengen mendampingi teman-teman ini untuk bisa mengelola kelompok ini dengan baik dan minimal bisa walaupun sedikit ataupun banyak ikut kontribusi dalam pemenuhan ikan ini kan gitu. Ya selama ini mereka
setiap saat pun ini masih dari teman-teman pemerintah daerah, dari Dinas Perikanan masih didampingi kok mereka, kan itu. Ya, siapa sangka sebelum dibentuk kolam-kolam seperti sekarang ini, dahulu lokasi di mana berdiri kelompok tani Mina Tegal Ijo ini merupakan tanah rawa. Berbekal semangat dan komitmen anggota kelompok, dibuatlah lahan tidak produktif tersebut menjadi puluhan kolam-kolam yang memiliki potensi ekonomi. Selanjutnya, warga dikenakan biaya, mengingat tanah tersebut merupakan tanah kas desa. Sebelumnya sini itu kemarin tanah kas desa milik pamong desa yang ada di kelurahan, terus kita kelola karena dulu sini itu sawahnya itu tidak bisa dimanfaatkan oleh warga. Dan kami dari masyarakat Sidoarjo ingin membentuk kelompok ini Mina Tegal Ijo ini atas dasar kami suka dengan perikanan. Dan kami ini membentuk ini, kolam ini ingin pertama itu mencari hiburan, dan lama-kelamaan kita suka ingin mencari tambahan dari hasil kolam yang ada kami bina ini. Terus setelah itu kolam ini dulunya rawa, Mas. Dulunya rawa, kami kelola sampai jadi beberapa petak ini. Dan sekarang kami ada kolam bulat juga, pengembangannya mungkin atas keinginan dari teman-teman anggota kelompok Mina kami. Kalau dihitung itu kolamnya hampir 50. Anggota kami hampir 50 dari Mina Tegal Ijo. Kami menyewa itu 1 meternya itu 2.000. Katakanlah satu petak ini ukuran 16 meter ini kita cuman kena 1 tahun itu 35.000 kita langsung dengan pamong terkait yang ada di Desa Sidoarjo. Ya, perjalanan yang tidak mudah untuk mengembangkan bisnis budidaya ikan. Naik turunnya situasi dihadapi bersama oleh seluruh anggota kelompok. Ini tak hanya metode pembesaran ikan saja, kelompok Mina Tegal Ijo juga merambah pembibitan ikan. Berbekal sekolah lapangan, anggota kelompok Mina Tegal Ijo mulai melakukan pembibitan lele dengan kolam bulat bantuan dari pemerintah. Pandemi COVID-19 pun juga berdampak pada penjualan lele yang sudah dipanen. Namun mereka tak ingin berdiam diri saja dan kini mulai melakukan pembibitan ikan nila. Bahkan mereka mengaku untung dengan menjual bibit ini jauh lebih tinggi. Pertama, kalau untuk kolam bulat kita dapat bantuan dari pemerintah. Itu dulu sekolah lapang Mina Tegal Ijo itu dalam bentuk kolam bulat lele, istilahnya pembesaran lele. Nah, pembesaran lele ketika berjalan pelatihan berjalan, terus kita praktek, kita diberi 4 kolam bulat. Setelah diberi 4 kolam bulat, kita berjalannya waktu itu alhamdulillah pertama kali kita panen bagus. Terus dari pemerintah itu pun ada lomba SL. Nah, kita jadi juara 1 dan terus kita kembangkan lagi, kita belikan kolam lagi 4 lagi, yang 1 ada di atas. Kemarin kan waktu pembesaran lele itu pas kondisi corona parah di waktu Juni, Agustus itu sekitar bulan-bulan itu kita itu stok lele yang kita punya itu melimpah. Tetapi dalam hal penjualan bisa dikatakan kita nol, kita susah untuk jual. Nah, ketika itu kita bisa jual cuman ngecer, otomatis pakan yang harus kita sediakan untuk lele yang ada itu kan membengkak. Nah, kita kalkulasi, akhirnya kita ada kerugian juga bisa dibilang lumayan besar,
sekitar 3-4 jutaan. Nah, ketika sudah rugi seperti itu, teman-teman petani, teman-teman tuh udah istilahnya udah ngelokro. Nah, terus gimana kita bisa bangkit lagi? Akhirnya wes kita jangan nambah modal lagi. Kita cari induk anila. Nah, kita cari induk anila yang punya teman-teman, kita jadi dua kolam. Nah, alhamdulillah sampai sekarang malah itu berkembang, dan ketika kita jual bibit pun malah untungnya lebih lumayan kan. Sekarang kalau jual bibit harganya berapa? Antara 33 sampai 35 itu per kilo. Ribu ya? Ya. Beragam inovasi dilakukan anggota kelompok Minat Tegal Ijo agar tetap survive di masa pandemi ini. Selain menjual bibit, menjual ikan siap panen, mereka pun juga menjual ikan dengan sistem borongan, di mana kolam dengan ikan siap panen diiklankan kepada para pemancing. Namun demikian, mereka tetap menyarankan kepada seluruh anggota kelompok untuk lebih dahulu menjual ikan-ikan siap panen ke pasar-pasar tradisional. Kalau sistemnya mancing itu misalkan udah layak kita konsumsi, kita tawarkan ke pasar itu kurang, harganya tidak memenuhi standar, mereka yang punya kolam itu langsung iklan sama kita, nanti diborong satu kali pancing itu katakanlah 1,5 juta, itu pelepasan bibit 10 kilo dengan pemeliharaan 4 bulan dengan pakan seadanya, itu mereka masuk. Lebih untung di borong. Cuman dari kita sendiri menganjurkan kita langsung ke pasar langsung. Karena apa? Sasaran dari pemerintah juga ingin masyarakat di Bantul ataupun di IJ konsumsi ikan air tawar gini lebih banyak. Nah, karena stok kita di pasaran itu setiap kali itu ngambil dari luar daerah, dan pemerintah pun menganjurkan kami untuk jualah ke masyarakat langsung karena kamu akan membantu pemerintah memperbaiki gizi. Beragam asa dan usaha dilakukan agar kelompok Minat Tegal Ijo terus berkembang dan berdampak positif bagi kesejahteraan anggotanya. Kedepan, kelompok Minat Tegal Ijo memiliki rencana untuk mengembangkan lokasi kolam menjadi tempat pelelangan ikan dan juga wisata kuliner dan edukasi terkait proses budidaya ikan. Rencana kami kemarin itu kami ingin mempunyai TPI, Mas. Nah, itu Tujuan kita itu ingin mempunyai TPI. Mempunyai TPI yang mana pasar dari masyarakat kanan kiri sini itu masih bagus, dan kami juga nggak mau dari pengepul yang luar dari Jogja masuk ke sini. Kami ingin langsung sasaran ke masyarakat. Kayak tempat kami, pengalaman kami pernah main itu di Jalan Kabupaten itu ada TPI juga, mereka jalan bagus. Kami ingin sebenarnya mendirikan TPI, Mas, karena kami lihat masih ada beberapa tanah kas desa yang masih bisa kita manfaatkan untuk kepentingan bersama. Nah, kalau harapan besar kami sebagai petani di Minat Tegal Ijo itu yang jelas itu satu TPI, karena ketika ada TPI, customer atau masyarakat yang mau datang untuk mau beli ikan itu udah tersedia di kolam kecil, istilahnya kita tinggal serok, timbang, selesai. Kalau sekarang kan kita kalau mau kuras itu harus kuras satu kolam. Nah, kalau di kuras satu kolam pun kita kan susah kalau untuk sendirian, harus ada temennya kan seperti itu. Kalau ada TP ini kita bisa jual langsung ke customer, enak, harganya juga dipastikan lebih menguntungkan di petaninya, karena kita langsung ke masyarakat, bukan ke pedagang, ke bakul istilahnya seperti itu. Nanti kalau memang prasarana kami sudah memenuhi syarat, kami ingin wisata itu, Mas, wisata alam. Kedepannya juga ingin wisata alam. Sasarannya kita malah PAUD sama TK, bukannya SD itu ya paling nanti kelas 5 ke bawah itu malah kita ajak itu untuk mengenal gimana caranya kita memelihara ikan,
ngasih makan, biar mereka anak-anak dari umur yang PAUD sampai kelas 5 itu menyukai dulu. Dan nantinya misalkan dikala mereka udah SMP, mungkin mereka ada keinginan mau pelihara dengan bis media yang kecil pun bisa sebenarnya. Nanti kalau emang kami masih memerlukan atau kami mampu lagi ingin mengolah wisata alam itu, saya sangat bahagia dan senang bisa bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Gitu aja, Mas. Usaha warga masyarakat Ngesti Harjo Kasihan Bantul yang tergabung dalam kelompok Mina Tegal Ijo untuk merubah lahan tidak produktif menjadi sumber penghasilan tambahan keluarga patut diacungi jempol. Meski demikian, Sekretaris Komisi A DPRD Bantul, Bapak Jumakir, mewanti-wanti agar anggota kelompok Mina Tegal Ijo dan masyarakat sekitar terus berinovasi dan menangkap peluang yang ada yang muaranya adalah kesejahteraan keluarga. Jadi kalau saya ya tidak puas dengan cuman pembibitan ataupun penjualan ikan ini kan gitu. Mau tidak mau ya kita pengennya kelompok ini nanti minimal saat dalam perjalanan perjalanan waktu mereka juga ini kan bagus toh. Umpamanya mau untuk dibuat gazebo untuk pertemuan masak ataupun apa ikan kan ada. Saat teman-teman warga umpamanya kesini pun mereka umpamanya pengen mancing terus dimasak kan juga bisa. Ini kan tempat yang cukup lumayan kan bagus kan gitu. Lebih lanjut, pihaknya mendorong agar dinas terkait juga memberikan pelatihan keterampilan untuk menambah skill anggota kelompok Mina Tegal Ijo. Keterampilan yang lebih kepada mengembangkan usaha budidaya ikan menjadi bentuk usaha lain seperti wisata edukasi dan kuliner. Kalau saya sebenarnya kalau dari teman-teman dinas ke depan juga saat memang ini sudah dibentuk kelompok sudah ada, kita mungkin ke depan juga bisa memberikan bantuan pada tempat-tempat gazebo ataupun apa tempat pertemuan kan gitu. Terus mungkin juga kita buatkan tempat masak itu kan bisa jadi ini kan itu. Terkait dengan pameran masak ya mungkin dari teman-teman kalau mungkin ini setiap malam juga teman-teman kalau masak cuma di situ tadi. Mereka masaklah bareng, dimakan bareng di situ kan gitu. Sebenarnya terkait masak memang cuma masak-masakan ya bisa, tapi kalau memang ke depan pasti akan kita latih untuk masak yang bagus, masak yang mungkin juga secara taraf kesehatan iya kan gitu. Jadi mau tidak mau saat seperti ini saat memang ada pendampingan dari teman-teman dari pemerintah daerah di tingkat mungkin kabupaten, kecamatan, desa ini didampingi, pasti ini akan bermanfaat ya untuk kegiatan-kegiatan ini. Hadirnya teknologi digital dan layanan pesan antar juga harus diperhatikan kelompok Mina Tegal Ijo. Agar kecanggihan teknologi ini juga dimanfaatkan, mengingat hampir saat ini semua dimudahkan dengan satu genggaman yakni handphone. Oh iya, jadi teman-teman itu saat pamannya kayak ada saat ini pandemi COVID pun mereka tetap sering kita dampingi, sering kita genjot untuk selalu tetap berusaha kan gitu. Saat memang pamannya ada pesanan mungkin juga di pesanan lele kan bisa diantar juga kan gitu. Ini teman-teman ini banyak kok saat pamannya ada pesanan-pesanan itu terus mereka yang mau hidup ataupun mau ikan yang sudah dibersihin kotorannya itu bisa kok mereka itu mengantar ke rumah-rumah. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman ini. Mau tidak mau sekarang ini dengan perkembangan dari tahun ke tahun ini perkembangan media sosial ini mau tidak mau itu sangat penting. Mereka dari teman-teman itu sudah punya mungkin Facebook ataupun apa saat memang kita baru banyak mereka juga mengupload keadaan di perikanan ini. Mau jual lele, mau jual itu juga lewat situ. Dan ini banyak kadang ada penggemar teman-teman mau mancing, mau borong berkolam juga boleh. Kan gitu. Saat nanti dari teman-teman itu pengen mau masak walaupun dengan alat sekedarnya mereka juga masak di sini bisa. Ini sudah dilakukan dari teman-teman itu. Dan memulai saja kan gitu. Ini kalau umpamanya sore ada matahari terus agak kelihatan ini sini lumayan bagus kok ini.
untuk pemandangannya. Selanjutnya, Bapak Jumakir terus mengingatkan untuk seluruh anggota kelompok Minat Tegal Ijo untuk selalu kompak dan mau belajar terkait pengembangan bentuk usaha, sistem promosi yang akan menarik orang untuk datang. Apalagi mereka berencana untuk memiliki pembuatan tempat pelelangan ikan. Bibit winduan ini terus ada juga. Tak hanya kemampuan yang terus dipoles, kondisi kolam dan sekitar pun juga harus mulai dipoles agar semakin menarik orang untuk berkunjung, belajar, dan menikmati suasana kolam kelompok Minat Tegal Ijo. Ya teman-teman harus terus belajar kan gitu, mau tidak mau belajar dalam jual beli ataupun manfaat perikanan ini kan gitu, karena mungkin secara promosi ataupun ini kan juga harus mereka teman-teman juga saat ini kan sudah berusaha seperti itu. Nah ini mau tidak mau ini juga harus dilanjutkan kan gitu. Nanti terkait dengan infrastruktur ataupun nanti ke depan kita akan membantu kan gitu. Ini mungkin di tahun ini, besok ini sampai sana itu jalan kok ini. Ini jalan kok ini besok. Ini kita buat corblok ini jalan kan gitu. Jadi mau tidak mau ke depan secara kekompakan, inovasi, monggo teman-teman kan gitu. Mereka perlu pendampingan dari teman-teman pemerintah daerah. Mereka juga sudah sering komunikasi dengan sana kan gitu. Terkait dengan infrastruktur, lampu ataupun yang lainnya, nanti kita pilihkan bareng-bareng sambil jalan kan gitu.